Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketakwaan itu tercermin setidaknya dari dua aspek. Yang pertama, aspek keyakinan, apa yang ada di dalam benak pikiran kita. Dan yang kedua, aspek perbuatan, perilaku kita sehari-hari. Aspek pertama sering kita sebut dengan istilah aqidah. Yang kedua kita sebut dengan istilah syariah. Menghadapi apapun dua hal ini tidak boleh kita ambil salah satu saja. Sebagai contoh, ketika harga-harga melambung tinggi, beberapa bulan di akhir tahun kemarin, minyak goreng misalnya, harganya sampai Rp40.000 per 2 liter. Kemudian setelah itu ditetapkan harganya, dipatok Rp14.000 per kilogram. Ternyata kita lihat sekarang susah mencarinya. Begitu juga harga kedelai, sehingga tempe yang itu menjadi makanan rakyat susah didapat atau ukurannya mengecil. Menghadapi masalah seperti ini, dua sisi ini perlu kita perhatikan. Pertama dari sisi i'tiqad, keyakinan. Tidak boleh kita menjadi galau, seolah-olah menderita sekali hidup kita gara-gara itu. Imam Ibnu Asyakir di dalam Tarikh Dimashq menceritakan ada seorang tabi'in namanya Al-A'raj. Nama aslinya Salamah bin Dinar, wafat tahun 140 Hijriah. Saat harga-harga melambung, ada seseorang mengeluh kepada Salamah bin Dinar, "Wahai Abu Hazim, tidakkah engkau perhatikan bahwa harga-harga melambung tinggi?" Maka beliau menjawab, "Wa ma yughimmukum min dzalik?" Apa yang membuat engkau galau terhadap harga yang tinggi itu? "Innal ladzi yarzuquna fir rukhsi huwa alladzi yarzuquna fil ghala." Sesungguhnya zat yang memberi rizki kepada kita saat harga murah, dia pula yang memberi rizki kepada kita saat harga naik, harga melambung tinggi. Sebagai seorang yang beriman tidak boleh kemudian kita merasa susah, karena sama yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi i'tiqad, dari sisi keyakinan. Dari sisi syariah, maka seorang muslim tidak boleh kemudian pasrah begitu saja. Dia harus melihat penyebabnya ini apa? Apa yang menjadikan harga-harga melambung? Apakah karena kelangkaan? Karena dalam masa Umar tahun 17 Hijriah pernah juga terjadi kelangkaan bahan pangan. Disebut Am Ramadah, tahun kelabu. Harga-harga melambung tinggi, bukan hanya melambung tetapi tidak ada di pasaran. Maka menghadapi kondisi seperti ini tidak boleh kemudian kita berpikiran, apalagi seorang penanggung jawab, seorang penguasa berpikiran, oh ini sudah qadanya Allah Subhanahu wa taala, sudahlah bersabar saja. Tidak. Tetapi Khalifah Umar segera mengirim surat karena adanya paceklik, adanya kekurangan di satu wilayah, pasti insya Allah di wilayah lain ada kelebihan makanan. Bumi ini cukup untuk memberi makan seluruh manusia. Problemnya hanyalah pada distribusi. Oleh sebab itu beliau mengirim surat kepada gubernur-gubernur beliau di Syam, disurati Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kemudian begitu mendapatkan surat dari Amirul Mukminin, sesegera mungkin beliau mengirim 4.000 arba'atil alaf, 4.000 onta yang membawa makanan dari Syam ke Madinah. Oleh sebab itu ketika harga yang membumbung tinggi itu terjadi karena kurangnya barang, maka sesegera mungkin siapa yang punya wewenang itu mensuplainya. Ini kalau penyebabnya adalah faktor yang pertama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adapun pembatasan harga itu bukanlah solusi. Ketika harga dibatasi, orang justru bisa jadi dia membeli dengan harga yang tinggi, disuruh menjual dengan harga yang rendah. Ini sebuah kezaliman. Sahabat pernah ketika terjadi harga yang membumbung tinggi di Madinah, mereka datang kepada Rasulullah.
mengatakan, "Ya Rasulullah, andai engkau tetapkan saja harga itu, andai dibatasi harga supaya tidak ketinggian." Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Innallaha huwal musa'id. Sesungguhnya Allah lah yang menetapkan harga itu. Al-Qabid, Al-Basid, Ar-Raziq. Allah yang menyempitkan rizki, Allah yang melapangkan rizki, Allah yang memberikan rizki. Wa inni la arju an alqa rabbi wa laysa ahadun yatlubuni bimazlamatin fidamin wala mal. Dan aku ingin sekali bertemu dengan Allah nanti dengan tidak ada kezaliman sedikit pun kepada manusia, baik kezaliman dalam urusan darah maupun urusan harta. Masyarul muslimin rahimakumullah, inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam As-Sindi ketika mengomentari hadis ini, beliau mengatakan wa fihi isyarah. Hadis ini menjadi isyarat, menjadi tanda ila anna tas'ira tasarrufun fi amwalin nas bi ghairi idzni ahliha. Bahwasanya pembatasan harga itu berarti mentasarrufkan harta manusia, mengelola harta manusia tanpa izin pemiliknya. Fayakunu zulman, maka itu adalah sebuah kezaliman. Sebuah kezaliman. Orang ketika memiliki barang, dia berhak menjual dengan harga yang dia mau, atau berhak juga untuk membeli dengan harga yang dia mau. Oleh sebab itu, suatu ketika Khalifah Umar bin Khattab, beliau menjumpai ada seorang sahabat Hatib menjual barang di pasar. Menurut Khalifah Umar, Hatib ini menjual dengan harga yang terlalu murah, merusak pasar. Maka Umar kemudian spontan mengatakan, imma antazida fis syi'ri wa imma antarfa'a min suqina. Engkau terserah pilih, engkau tambahi harganya atau engkau pergi dari pasar kami. Nah, Hatib kemudian pulang. Umar pun kemudian pulang, tetapi mikir beliau di tengah jalan, memikirkan lagi, apakah betul yang kulakukan tadi? Akhirnya beliau mendatangi Hatib bin Abi Balta'ah, datang ke rumahnya. Kemudian mengatakan, innalladzi qultu laisa bi'azmatin minni wala qada. Yang kukatakan tadi wahai Hatib bukanlah ketetapan bagiku, bukan keputusan hukum. Innama huwa syai'un aradtu bihil khaira li ahlil balad. Yang kulakukan itu hanyalah aku ingin adanya kebaikan penduduk negeri ini. Fa haitsu syi'ta fabi' wa kaifa syi'ta fabi'. Maka apa yang engkau kehendaki harga dengan barang yang engkau jual tadi, juallah sesuai dengan kehendak engkau. Masyarul muslimin rahimakumullah, ini tentang pembatasan harga. Kemudian yang kedua terkait dengan penyebabnya bisa jadi bukan karena kelangkaan, tetapi karena adanya monopoli. Dan ini Islam juga kemudian mengharamkan hal tersebut. Allah katakan kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja di antara kalian. Dalam hadis Rasulullah katakan, faman ihtakara fa huwa khati. Siapa yang menimbun harta, dia simpan, dia stok itu, tidak dia jual, padahal manusia sedang dalam kesulitan mencarinya, maka dia adalah orang yang berdosa. Hadis riwayat Imam Muslim. Problem ketiga yang mungkin terjadi adalah adanya ketimpangan data. Produksi minyak cukup, bahkan di satu provinsi stoknya itu secara data lebih 4.000 ton kelebihannya, 4.000 ton. Tetapi kenapa langka di pasaran? Bisa jadi pertama datanya yang keliru, sekedar lapor. Bisa jadi yang kedua ada pihak-pihak tertentu yang memang sengaja merusak harga ini. Oleh sebab itu dalam hal ini seorang kepala negara tidak hanya akan berserah diri kepada Allah, tetapi dia akan melakukan inspeksi ke pasar. Apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Beliau turun sendiri ke pasar. Apa yang dilakukan oleh Asy-Syifa, hakimnya Khalifah Umar bin Khattab, turun langsung ke pasar dan kemudian memberikan hukuman kepada siapa saja yang merusak pasar itu. Ini semua harus dilakukan kalau memang kita adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dan kalau kedudukan kita hanya sekedar rakyat jelata, maka bersabarlah kita dan sampaikan
bagaimana konsep Islam itu dalam mengatur kehidupan. Insya Allah ketika konsep-konsep ini dipakai, dijalankan tanpa pandang bulu ini apakah teman ataukah lawan, insya Allah Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita di dunia dan akhirat.